Dalam kehampaan, Qin Chen, dipimpin oleh Fang Muling, dengan cepat menuju ke lokasi pohon buah pola ilahi kehampaan. Kecepatan Qin Chen sangat cepat, seperti sambaran petir di kehampaan. Dengan satu lompatan, ruang yang tak terhitung jumlahnya lewat di belakangnya, seolah-olah tanah telah menyusut hingga 1 inci. Tampaknya langkahnya tidak mendesak atau lambat, tetapi kenyataannya, kecepatannya sangat cepat. Di depannya, kecepatan Fang Muling juga meningkat hingga ekstrim. Sosoknya berubah menjadi bayangan seperti mimpi, dan gumpalan kekuatan asli hitam bertahan di sekelilingnya, membentuk perisai mengalir yang unik. Perisai ini ramping dan dengan cepat menghilangkan kekosongan di kedua sisi, membentuk kekuatan pendorong yang unik. Ini adalah teknik gerakan unik dari Anyu Manshan, Phantom Evil Trial, yang merupakan teknik gerakan teratas dari Anyu Manshan. Fang Muling mengandalkan teknik gerakan ini untuk bertahan begitu lama di bawah kejaran para Master Transcendent setengah langkah sebelumnya. Awalnya, Fang Muling khawatir Qin Chen tidak akan mampu mengikutinya, tetapi ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menemukan bahwa Qin Chen telah mengikuti di belakangnya dengan ringan, dia langsung terdiam. Dari segi kekuatan, dia tidak sebaik Qin Chen, dia pikir dia bisa memenangkan pertarungan dengan keterampilan fisiknya, tapi dia tetap dikalahkan. Pengikut seperti apa yang Anda temukan? Yang lebih menyedihkan lagi adalah Dewi Linglong, dalam hal kekuatan, dia seharusnya menjadi yang terlemah di antara ketiganya. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengikuti, tetapi dia masih tidak bisa mengimbangi pantat Qin Chen. Kecepatan ini terlalu lambat. Gumam Qin Chen terdiam. Dia melirik Dewi Linglong di belakangnya dan Fang Muling yang memimpin jalan. Dia hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatan bertarungnya. Mereka sudah terbentang. Jika terus seperti ini, hari bunga lili akan menjadi dingin saat mereka mencapai lembah. Qin Chen berhenti sedikit, dan saat Dewi Linglong menyusulnya, dia meraih pinggang Dewi Linglong. Dengan mengangkat lembut, Dewi Linglong dengan cepat digendong oleh Qin Chen. Ah! Dewi Linglong terkejut, sebelum dia menyadari apa yang ingin dilakukan Qin Chen, dia sudah digendong di bawah lengan Qin Chen seperti bagasi. Fang Muling mendengar suara di belakangnya, begitu dia berbalik, dia merasakan sebuah tangan besar langsung mengangkatnya dan menempelkannya erat-erat ke Qin Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Fang Muling buru-buru berseru sambil menempelkan wajahnya ke dada Qin Chen. Napas seorang pria kuat dengan cepat mengalir ke rongga hidungnya, membuat seluruh tubuhnya lemas. Kamu terlalu lambat. Sekarang kamu tunjukkan arahnya dan aku akan mengantarmu ke sana. Qin Chen berkata dengan dingin, matanya tajam dan jernih. Wajah Fang Muling memerah, mengetahui bahwa dia telah salah paham. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Qin Chen. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat wajah keras Qin Chen seperti pisau atau kapak, dan jantungnya berdebar kencang, di belakang telinganya, akarnya merah semua, dia dengan cepat menunjuk ke suatu arah. Sosok Qin Chen bergoyang, dan seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya hitam, dikelilingi oleh kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat, gumam Fang Muling dan Dewi Linglong, yang dipegang oleh Qin Chen, langsung merasa ngeri. Kekuatan kekerasan ruang melewati telinga mereka dan mengenai wajah mereka, dengan rasa terpotong yang kuat. Jika mereka tidak lemah dalam budidaya dan menggunakan kekuatan asli mereka untuk mencegah terputusnya kekuatan ruang, angin kencang yang lewat di kedua sisi mungkin akan melukai mereka. Kedua orang, yang belum pernah saling kenal sebelumnya, mau tidak mau saling memandang di depan Qin Chen saat ini, keduanya menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka benar-benar memahami betapa mengerikannya Qin Chen. Dalam hal kecepatan, Qin Chen lebih unggul dari mereka. Tidak heran para Master Transcendent setengah langkah dari keluarga Tuoba tidak dapat bertahan lebih lama lagi di tangan Qin Chen. Langkah ini sepenuhnya berada di atas mereka dan di luar kekuatan mereka. Fang Muling mau tidak mau merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Mungkinkah Qin Chen benar-benar bisa menyelamatkan Mo Lao? Depan, pergi ke kiri, lebih jauh ke kiri. Fang Muling membutuhkan waktu lama untuk melarikan diri ke tempat itu, tetapi di bawah kecepatan Qin Chen yang mencengangkan, mereka bertiga sudah mendekati lembah hanya dengan sebatang dupa. Hampir sampai. Kita hampir sampai. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan mencapai lembah. Ucap Fang Muling berkata buru-buru. Apakah kamu yakin? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Benar, tepat di depan. Turunkan kami dulu. Kita harus mendekat dengan hati-hati. Jika kita masuk langsung, kita pasti akan diincar oleh Dewa Yuandao. Ucap Fang Muling memperingatkan. Sesampainya di sini, dia menjadi gugup sejenak. Tidak perlu, kata Qin Chen sedikit mengernyit, bergoyang, dan terus bergerak maju. Ekspresi Fang Muling sedikit berubah. Qin Chen terlalu ceroboh untuk terburu-buru seperti ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tapi sebelum dia bisa mengingatkannya, mereka bertiga sudah muncul di luar lembah. Ini, ucap Fang Muling dan Dewi Linglong kaget. Saat ini, di depan lembah terjadi kekacauan. Sepertinya mereka baru saja mengalami pertempuran, namun tidak ada jejak Dewa Yuandao dan lainnya. Di lembah, hanya ada beberapa orang kuat yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Di mana Tuan Mo dan yang lainnya? Ucap Fang Muling tertegun. Seharusnya sudah pergi. Ucap Qin Chen bergoyang dan dengan cepat mendarat di depan lembah, mengerutkan kening dan melihat sekeliling lembah. Jejak pertempuran yang mengerikan tertinggal di sini, kekuatan transenden masih tertinggal di kehampaan, dan jurang yang menakjubkan tertinggal di dinding batu dan tanah di mana-mana. Berdasarkan persepsi Qin Chen, dia menemukan bahwa tidak ada suasana pertempuran sama sekali di sini, jadi dia muncul di sini secara langsung. Pertempuran di sini seharusnya berhenti belum lama ini. Ucap Qin Chen merasakan sekelilingnya, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke satu sisi di kejauhan, orang-orang itu sepertinya telah pergi ke arah itu. Kata Qin Chen dengan ringan. Mungkinkah Mo Lao lolos melarikan diri? Ucap Fang Muling terkejut. Ini bukan tidak mungkin. Dengan kekuatan Mo Lao, bahkan dua Master Transcendent pun mungkin tidak dapat dengan mudah menjaganya tanpa hambatannya sendiri. Kita akan mengetahuinya jika kita bertanya kepada orang-orang itu. Ucap Qin Chen matanya tertuju pada bagian dalam lembah di kejauhan. Di dalam lembah, sekelompok orang sedang mencari sesuatu. Kebanyakan dari mereka berkumpul di sekitar batang pohon ungu, yang merupakan pohon buah pola ilahi kehampaan. Meskipun tidak ada lagi buah di atasnya, mereka jelas masih tidak mau meninggalkannya. Orang-orang ini merasakan fluktuasi dan sedikit berubah ketika mereka melihat penampilan Qin Chen dan yang lainnya. Itu kamu, dan salah satu dari mereka semakin kaget setelah melihat Fang Muling. Qin Chen, orang itu adalah bawahan Dewa Yuandao. Ucap Fang Muling berkata dengan suara dingin bahwa orang ini adalah salah satu dari kelompok master yang mengepungnya sebelumnya. Tetapi mereka tidak melacaknya. Kenapa kamu masih hidup? Di mana Raja Tiangang dan yang lainnya? Ucap pria itu ekspresinya berubah drastis dan dia berkata tanpa berpikir. Tapi mata Qin Chen tidak tertuju padanya, tetapi langsung tertuju pada pohon buah pola ilahi kehampaan, dan kemudian, matanya melihat ke akar pohon buah pola ilahi kehampaan. Pikiran Qin Chen bergerak sedikit. Sosok Qin Chen bergoyang, dan dia tidak sabar untuk segera bergegas menuju pohon buah pola ilahi kehampaan. Dewi Linglong dan Fang Muling juga buru-buru mengikuti di belakang. Setelah melihat ini, para ahli yang berkumpul di sekitar pohon buah pola ilahi kehampaan membuat beberapa kelonggaran, tetapi mereka tidak menyerah sepenuhnya, tetapi menyingkir. Qin Chen dengan cepat mendarat di tepi pohon buah pola ilahi kehampaan. Dia tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya. Dia hanya melihat pohon buah pola ilahi kehampaan dengan saksama dan merasa bahagia di dalam hatinya. Dia melihat kekuatan luar angkasa yang tak terlihat bertahan di sekitar pohon buah pola ilahi kehampaan, dan kekuatan luar angkasa ini tampaknya menyebar dari pohon buah pola ilahi kehampaan. Jalur spasial ini sangat jernih, seperti aliran air, berlama-lama, memancarkan suasana dingin. Pohon buah pola ilahi kehampaan ini sebenarnya dapat melahirkan prinsip ruang. Gumam Qin Chen tiba-tiba terkejut. Meskipun dia telah membuat kemajuan luar biasa dalam ruang, dia masih perlu menyerap banyak prinsip ruang, dan pohon buah pola ilahi kehampaan ini ternyata bisa melahirkan hukum ruang. Jika saya dapat menggali pohon buah pola ilahi kehampaan ini ke dalam dunia kekacauan, akankah saya dapat memahami prinsip-prinsip ruang ini kapan saja dan di mana saja di masa depan? Memikirkan hal ini, Qin Chen hampir tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke pohon buah pola ilahi kehampaan untuk menangkapnya. Tuan, hati-hati. Setelah melihat tindakan Qin Chen, Dewi Linglong langsung terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, jalan luar angkasa di sebelah pohon buah pola ilahi kehampaan sangat mengerikan. Bahkan orang kuat transenden tidak dapat mendekatinya dengan mudah.
Jika kamu berani menghancurkan pohon buah pola ilahi kehampaan ini, kamu akan diserang oleh pola ruang di sekitarnya. Melihat Qin Chen meraih pohon buah pola ilahi kehampaan seperti ini, Dewi Linglong dan Fang Muling terkejut. Ini adalah metode perlindungan diri dari pohon buah pola ilahi kehampaan. Semua bahan alami dan harta langka memiliki sarana untuk bertahan hidup. Metode pohon buah pola ilahi kehampaan ini adalah untuk menghasilkan pola ruang spasial yang mengerikan dalam proses pemulihan buah, sehingga mencegah semua orang kuat yang mendekat. Hanya ketika buah sudah matang, pola ruang akan hilang, tetapi setelah buah dipetik, pola ruang akan muncul kembali. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mendekati pohon buah pola ilahi kehampaan, jika tidak mereka juga akan terluka parah. Itu sebabnya mereka berdua sangat gugup. Tidak hanya mereka, tapi master lain yang telah berkumpul di sini sebelumnya juga mencibir secara diam-diam. Tidakkah mereka tahu betapa berharganya pohon buah pola ilahi kehampaan? Alasan mengapa tidak ada yang mengambil tindakan terhadap pohon buah pola ilahi kehampaan adalah karena mereka tidak berani mengambil tindakan. Sekarang mereka melihat Qin Chen mengangkat tangannya untuk meraihnya, semua orang mencibir. Tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah, karena ketika tangan besar Qin Chen mengulurkan tangan dan memasuki pola ruang spasial, alih-alih menyerang Qin Chen dan mencabik-cabik seluruh tubuh Qin Chen, pola ruang spasial ini malah beriak seperti air, tanpa menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Qin Chen. Bagaimana mungkin? Gumam semua orang tercengang. Semua orang tahu betapa mengerikannya pola ruang spasial ini. Dengan budidaya orang-orang ini yang hadir, siapapun yang berani mendekat akan langsung dicekik, tetapi orang di depan mereka ini. Mungkinkah dikatakan bahwa anak ini memiliki harta karun terbaik yang dapat memblokir serangan pola ruang Dao ini? Ya, itu pasti mungkin. Dalam sekejap, gagasan seperti itu muncul di benak semua orang, dan mata mereka semua memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Prinsip spasial yang saya kendalikan di ngarai luar angkasa sebelumnya memang memiliki garis keturunan yang sama dengan prinsip spasial pada pohon buah pola ilahi kehampaan. Merasakan prinsip spasial mengalir di sekitarnya, Qin Chen sangat gembira. Terlepas dari kekhawatiran orang lain, harta karun seperti sekop langsung muncul di tangannya, dan kemudian dia menyekopnya di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan. Hampir tidak ada jeda setengah menit. Semua orang melihat bahwa tanah di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan terus-menerus tertiup angin, dan tak lama kemudian sebuah lubang besar digali di sekitar pohon buah tersebut. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Melihat posturnya, apakah Anda ingin menggali pohon buah pola ilahi kehampaan ini? Faktanya, tebakan mereka tidak salah. Tujuan Qin Chen adalah untuk menggali pohon buah pola ilahi kehampaan. Meskipun saat ini tidak ada buah di pohon, pasti akan ada buah pola ilahi kehampaan baru di masa depan. Tidak masalah. Kemampuan pohon buah pola ilahi kehampaan untuk menghasilkan pola Dao spasial saja sudah sangat membantu Qin Chen. Jadi pikiran pertama Qin Chen adalah mengambil pohon buah pola ilahi kehampaan itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu, dan dia bahkan tidak akan melepaskan pohon buah pola ilahi kehampaan. Hah? Itu seperti membunuh angsa yang mengambil telurnya. Alasan mengapa ada pohon buah pola ilahi kehampaan di alam rahasia Guiksu adalah karena lingkungan di sini khusus dan mengandung kekuatan luar angkasa khusus. Setelah pohon buah pola ilahi kehampaan dipindahkan ke tempat lain, itu pasti tidak bertahan hidup. Siapa orang ini? Kenapa dia bersama Nona Fang Muling dari An Yu Mansion? Di mana para master dari keluarga Tuoba yang mengikuti Nona Fang Muling sebelumnya? Ada wanita lain, dia tampaknya adalah Dewi Linglong dari Sekte Ilahi Linglong. Mengapa dia ada di sini juga? Hei, itu benar-benar dia. Ucap banyak orang di sekitarnya melihat lebih dekat ke arah Qin Chen saat ini dan diam-diam terkejut. Dan pada saat semua orang berbicara dan berspekulasi, nafas luar angkasa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari bawah pohon buah pola ilahi kehampaan. Kengerian dari kekuatan luar angkasa ini mengejutkan semua orang. Semua orang melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan segera melihat bahwa sudut pohon buah di lembah telah digali oleh Qin Chen. Dari bawah, sesuatu seperti urat putih bersih muncul samar-samar, memancarkan cahaya kristal, seperti serpihan kecil. Vena kristal luar angkasa. Ucap semua orang terkejut saat melihat benda seperti pembuluh darah spiritual berwarna putih bersih ini,
dan beberapa orang langsung berteriak kaget. Apakah itu benar-benar urat kristal luar angkasa? Sebenarnya ada urat dewa di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan. Tidak heran tempat ini bisa menumbuhkan pohon buah pola ilahi kehampaan. Sebenarnya ada vena kristal luar angkasa. Qin Chen menggali beberapa kali, dan aura luar angkasa yang lebih kaya keluar, dan pembuluh darah ilahi luar angkasa yang besar dengan jelas terlihat di depan mata semua orang. Pembuluh darah ilahi, yang merupakan harta karun tertinggi di lautan kosmik, mirip dengan pembuluh darah spiritual di alam semesta asli, hanya dapat lahir di tempat yang taunya paling kuat. Pembuluh darah dewa kadang-kadang bahkan dapat menyebabkan konflik antara kekuatan tertinggi. Apalagi orang kuat transenden, bahkan jika kekuatan besar seperti Anyu Mansion dan keluarga Tuoba mengetahui tentang pembuluh darah dewa spasial seperti itu, mereka mungkin akan menjadi gila tentang hal itu. Dalam sekejap, seluruh lapangan dipenuhi dengan suara napas berat dan cepat yang tak terhitung jumlahnya. Sementara semua orang terkejut, Qin Chen langsung mengerti mengapa lembah ini dapat membiakkan pohon buah pola ilahi kehampaan. Faktanya, ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang istimewa di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan, dan ada perasaan kuat yang membuatnya tertarik, seolah-olah ada harta karun di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan yang membuatnya tertarik. Pada saat ini, dia langsung mengerti bahwa memang ada harta karun di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan. Seluruh pembuluh darah ilahi luar angkasa, harta macam apa ini? Jika pembuluh darah ilahi luar angkasa ini dapat ditempatkan di dunia kekacauannya, itu pasti akan membawa transformasi besar di dunia kekacauan miliknya. Anda tahu, prinsip ruang angkasa yang terkandung dalam pembuluh darah ilahi ruang angkasa tersebut bahkan lebih tinggi daripada jalan ruang angkasa di seluruh alam semesta awal. Ambillah, ucap Qin Chen berteriak dengan suara rendah, hampir tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan mendengar suara gemuruh. Tanah berguncang dan pegunungan berguncang. Vena dewa luar angkasa yang besar ini seperti naga raksasa, dan langsung diserap oleh Qin Chen dan dikumpulkan di dunia kekacauannya. Ketika pembuluh darah ilahi luar angkasa yang besar ini memasuki dunia kekacauan itu segera mengeluarkan bunyi klik, dan Hong Huang Zulong, Sisi, dan lainnya yang telah berlatih dan tidur di dunia kekacauan itu langsung terbangun. Nah, Qin Chen, apa ini? Dia melihat tubuh inkarnasi Hong Huang Zulong naik ke langit, dan memandangi pembuluh darah ilahi luar angkasa besar yang jatuh dari langit dengan ngeri. Di depan pembuluh darah dewa ini, seluruh dirinya tampak sangat kecil, seolah-olah dia bisa dihancurkan kapan saja. Di bawah tatapan mereka, retakan terus muncul di dinding dunia kekacauan. Dunia kekacauan Qin Chen sepertinya tidak dapat bertahan sama sekali dan akan meledak kapan saja. Tidak, aura yang terkandung dalam pembuluh darah ilahi luar angkasa ini terlalu kuat, dan dunia kekacauan tidak dapat menahannya. Melihat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pertimbangkan pada awalnya. Tapi coba pikirkan, dunia kekacauan adalah harta yang didapatnya dari alam semesta asli. Dunia yang terus-menerus terbentuk di bawah pemurniannya, meskipun kuat, masih jauh tertinggal dari harta karun di lautan kosmik. Tuan, pembuluh darah ilahi luar angkasa ini tidak dapat dimasukkan ke dalam harta karun luar angkasa. Ia tidak dapat menahan aura vena ilahi luar angkasa ini, dan pasti akan meledak secara langsung, membentuk ledakan luar angkasa yang mengerikan. Anda harus melepaskan vena ilahi ruang angkasa ini dengan cepat, jika tidak, ledakan yang dihasilkan tidak akan mampu menahannya sama sekali. Pada saat ini, Dewi Linglong buru-buru berseru, wajahnya menjadi pucat. Dia sebenarnya ingin mengingatkan Qin Chen sejak lama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gerakan Qin Chen terlalu cepat, dan dia menutup pembuluh darah ilahi luar angkasa tanpa memberinya kesempatan untuk mengingatkannya. Anak ini benar-benar sombong. Dia benar-benar mengumpulkan seluruh urat nadi spasial. Haha, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Kamu seharusnya takut kami dan orang lain menjarahmu. Jika kamu idiot dan takut kami dan orang lain menjarahmu, kamu tidak boleh menggunakan metode ini. Ucap orang kuat lainnya semuanya mencibir, ingin melihat lelucon Qin Chen. Semuanya, ini adalah pembuluh darah dewa luar angkasa yang saya dapatkan dari laut kosmik. Ini berisi prinsip luar angkasa teratas di laut kosmik. Mari kita bekerja sama untuk menekannya.
Ucap Qin Chen mengaktifkan kekuatan magis luar angkasa di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia memerintahkan Hong Huang Zulong dan yang lainnya untuk menekan dunia kekacauan dan mencegahnya runtuh. Qin Chen diam-diam mengaktifkan pagoda Guyu untuk turun langsung keluar dunia kekacauan, dan membentuk sebuah penghalang yang tidak terlihat. Dengan pagoda Guyu sebagai penjaganya, dunia kekacauan menjadi stabil dalam sekejap. Selain itu, dunia kekacauan sebenarnya secara samar-samar menyerap kekuatan ruang di pembuluh darah ilahi ruang angkasa. Sebuah manik tak kasat mata muncul dari langit dan bumi, dan kekuatan khusus memancar darinya, mengejutkan pembuluh darah ilahi ruang angkasa. Ini, kekuatan mutiara batas kota. Gumam Qin Chen tercengang. Tidak, itu bukan kekuatan dari manik batas kota, tapi kekuatan ayahku yang terkandung dalam manik batas kota. Segera, Qin Chen memfokuskan matanya dan melihat lebih banyak. Dunia kekacauan awalnya dibentuk oleh cakram giok langit dan bumi dan manik-manik batas kota. Manik batas kota diperoleh oleh ayahnya saat itu, dan berisi jejak kekuatan ayahnya. Tanpa diduga, itu telah memberikan efek magis seperti itu saat ini. Setelah merasakan sisa nafas ayahnya di manik batas kota, pembuluh darah dewa spasial yang sebelumnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Pembuluh darah ilahi yang besar jatuh ke dunia kekacauan dalam sekejap dan menembus ke bawah tanah dunia kekacauan itu. Segera setelah itu, di tanah di atas urat nadi ruang angkasa, sebatang pohon dewa sederhana turun dan berakar, itu adalah pohon buah pola ilahi kehampaan. Di bawah pandangan semua orang, kekuatan ruang yang akan meledak di tubuh Qin Chen tiba-tiba menjadi tenang, membuat semua orang tercengang. Bagaimana mungkin? Orang ini mengumpulkan vena ilahi luar angkasa dan pohon buah pola ilahi kehampaan, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak mungkin. Pembuluh darah ilahi luar angkasa di tanah Guiksu mengandung prinsip-prinsip tertinggi ruang angkasa. Harta karun luar angkasa biasa tidak dapat menahan kekuatan pembuluh darah ilahi luar angkasa, kecuali jika itu adalah harta transenden yang terbaik. Apakah orang ini memiliki harta luar angkasa yang transenden? Dalam sekejap, mata semua orang yang melihat Qin Chen menjadi sangat panas. Setidaknya harta luar angkasa yang transenden memiliki sedikit kemungkinan untuk menahan kekuatan pembuluh darah ilahi luar angkasa, tetapi itu hanya sebuah kemungkinan. Oleh karena itu, semua orang langsung mengerti bahwa Qin Chen tidak hanya memiliki pembuluh darah ilahi luar angkasa, tetapi juga setidaknya memiliki harta karun luar angkasa terbaik. Wah, nak, aku menanyakan sesuatu padamu sebelumnya, tapi kamu tidak menjawabnya. Kamu mencari kematian. Hari ini, aku akan menangkapmu terlebih dahulu, lalu menanyakan Raja Tiangang dan keberadaan mereka. Ucap Master Puncak Transenden setengah langkah yang ditinggalkan oleh dewa. Yuan Dao wajahnya menjadi gelap, dan dia berbicara dengan suara dingin. Kemudian, tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 3 senjata magis pasir dan api seperti sungai pasir hisap, bergerak menuju Qin Chen dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, 3 sungai api, hitam, putih, dan merah, dengan cepat muncul di langit. Ketika 3 warna sungai api ini baru saja diluncurkan, mereka masih berbeda. Ketika ketiga sungai api ini tercampur seluruhnya, mereka segera terbentuk. Itu menjadi pusaran api pasir dan batu hitam, putih dan merah. Api yang tercampur dalam pusaran itu menyala dengan nyala api yang menakjubkan, memutar kekosongan seolah-olah sedang terbakar. Pasir api ilahi 3 rasa. Melihat pasir dan batu menyala 3 warna yang mengerikan ini, ekspresi orang kuat lainnya yang hadir berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Senjata ini adalah senjata ajaib yang terkenal di wilayah Bintang 13 Selatan. Bahkan melampaui kategori harta transenden setengah langkah. Dapat disebut harta transenden semu. Banyak orang kuat telah mati di bawah harta karun ini. Tidak heran Dewa Yuan Dao akan mengirim orang ini untuk tinggal di sini. Dengan harta karun ini, ahli penggunaan pasir api Dewa 3 rasa ini tidak terkalahkan di bawah transendennya. Selama dia bukan master tingkat transenden, dia akan baik-baik saja. Dalam cibiran ganas pria itu, api pasir dan batu 3 warna langsung menyelimuti Qin Chen.